Penganiayaan di jalan raya terus berulang. Mudah emosi menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan. Lalu apa yang dapat kita lakukan jika terlibat persoalan dengan sesama pengguna jalan? Simak liputannya berikut ini. Direspon dengan emosional pula oleh yang lain. Dan ketika emosi semakin tinggi, tadi tidak ada pihak yang kemudian menengahi, maka hampir pasti dapat dikatakan konflik akan muncul. Yang pertama kali harus dilakukan oleh pengendara ketika berkonflik itu tidak mencari siapa benar atau salah, tetapi bertanggung jawab untuk minta maaf. Ini penting sekali harus dilakukan oleh pengendara. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir risiko-risiko konflik. Kita bicarakan baik-baik dulu, karena bagaimanapun nggak ada orang pengen celaka atau pengen nabrak atau pengen ditabrak, nggak ada. Ini sih dengan cara kekeluargaan ya, karena kan kalau misalnya kita langsung kekerasan aja pasti sekarang ada pasalnya. Jadi kalau bisa ya sepositif mungkin lah ya, karena kalau kita ikutin amarah pun nggak ada baiknya juga sih. Udah terbiasa di jalan seperti itu. Ya kalau mungkin tidak ada jalan tengahnya, kita lapor ke polisi terdekat aja. Mungkin di antara Anda pernah terlibat cekcok dengan pengendara lain di jalan raya hingga mengalami intimidasi, ancaman, atau bahkan pemukulan. Konflik di jalan raya biasanya terjadi karena kendaraan terserempet atau tertabrak kendaraan lain. Bisa juga karena hal sepele seperti bunyi klakson atau karena cahaya lampu jauh. Kriminolog menilai seorang pengendara kendaraan leluasa melampiaskan amarahnya terhadap pengendara lain karena merasa lebih memiliki kuasa dan menganggap pengendara lain lemah. Ya dengan gampang kita bisa bilang bahwa ada emosi ya, yang kemudian lalu membuat si pelaku itu tidak bisa mengontrol diri, melakukan kekerasan pada yang lain. Ketika yang menyerempet sang pelaku itu adalah mobil militer misalnya, apa berani dia marah? Ya kan? Dia berani marah ketika dia berpikir bahwa orang yang menyerempetnya adalah orang yang lebih lemah daripadanya. Ini menegaskan tesis bahwa di jalan raya itu memang orang berebut kuasa, ya, dan merasa bahwa saya lebih hebat karena saya merasa lebih muda, lebih tidak bersalah, ya, merasa benar gitu ya. Dan itu lalu menjadikan dia memiliki justifikasi untuk melakukan kekerasan pada yang lain yang dianggapnya atau yang diyakininya lebih powerless daripada dia. Terjadinya konflik berujung penganiayaan di antara sesama pengendara kendaraan tergantung dari kemampuan setiap individu dalam mengendalikan emosi. Nggak setiap kali bentrok senggolan lalu bentrok, enggak. Jadi kalau satu pihak sudah berusaha merendah, maka yang lain juga akan merendah. Sebaliknya, ketika salah satu pihak mulai dengan sikap tidak mau ngaku salah, bahkan kemudian menyalahkan yang lain, langsung direspon oleh yang lain dengan sikap defensif. Nah, jadi dengan kata lain, satu emosi direspon dengan emosional pula oleh yang lain. Dan ketika emosi semakin tinggi, tadi tidak ada pihak yang kemudian menengahi, maka hampir pasti dapat dikatakan konflik akan muncul. Tidak mudah menentukan pelaku dan korban dalam sebuah kasus penganiayaan terhadap pengendara di jalan raya. Lantaran bisa jadi pelaku penganiayaan tadinya merupakan korban dalam perkara lalu lintas, atau sebaliknya, korban kekerasan sebelumnya merupakan pelaku dalam perkara lalu lintas. Yang menarik adalah bahwa pada saat terjadi kekerasan itu sebetulnya tidak jelas atau belum jelas sebetulnya siapa pelaku, siapa korban. Dalam hal ini hukum pidana itu sebetulnya menurut saya main gampang aja, ya. Yakni ketika ada pihak yang mukul dianggap sebagai pelaku, ada pihak yang dipukul dianggap korban. Tapi apakah mungkin bahwa sebetulnya pihak yang mukul itu adalah pihak yang diprovokasi sebetulnya? Atau pihak yang dipukul itu adalah pihak yang sebetulnya ngomongnya kayak kebun binatang gitu ya, sehingga kemudian memancing emosi pihak yang akhirnya memukul. Dengan kata lain, sebetulnya pelakunya itu adalah korban sebetulnya. Tapi sekali lagi karena dalam hal ini undang-undang hukum pidana cenderung melihat secara simplistis ya, bahwa kalau orang dipukul dialah korban, orang yang memukul adalah pelaku.
ya tanpa melihat konteks ya, melihat awalan dari situasi itu. Terus berulangnya kasus penganiayaan yang dilakukan pengendara kendaraan terhadap pengendara lain menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat belum siap secara psikis berkendara di jalan raya. Satu bentuk dari ketidaksiapan pengemudi ketika mereka berkendara. Artinya kalau kita sudah siap berkendara, kita harus memastikan bahwa emosi kita harus nol. Kenapa harus nol? Karena jalan raya ini kan tempatnya risiko-risiko bahaya terjadi. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan, kemudian dia tidak mampu mengontrol dan sebagainya, berakibat terjadinya kecelakaan. Itu kenapa penting sekali kita menjaga emosi, menjaga jarak, menjaga kecepatan pada kendaraan tersebut. Setiap pengguna jalan diharap siap menghadapi berbagai kemungkinan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, termasuk jika terlibat konflik dengan pengguna jalan lain. Pertama, jangan mudah marah, kendalikan emosi sekuat tenaga. Jangan mudah terprovokasi pihak lain. Untuk antisipasi, pasang dashcam dan rekam video kejadian menggunakan smartphone agar Anda memiliki bukti rekaman video setiap kejadian. Jika terjadi masalah di jalan, setiap pengendara berusaha meminimalisir potensi konflik. Yang pertama kali harus dilakukan oleh pengendara ketika berkonflik itu tidak mencari siapa benar atau salah, tetapi bertanggung jawab untuk minta maaf. Ini penting sekali harus dilakukan oleh pengendara. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir risiko-risiko konflik atau masalah-masalah yang terjadi yang tidak kita inginkan di jalan raya. Sebelum berkendara, sudah semestinya pengendara mengetahui aturan lalu lintas dan memiliki etika berkendara di jalan raya. Masyarakat harus tahu bahwa yang namanya jalan raya ini kan rawan kecelakaan. Ya, kendaraan banyak yang cross, banyak yang berlawanan arah sampai dengan paralel, itu berpotensi kecelakaan. Sehingga ketika kita berkendara itu wajib sekali kita melibatkan dua faktor. Yang pertama adalah keterampilan berkendara, yang kedua adalah etika berkendara. Nah, dua hal ini harus dilengkapi oleh si pengemudi untuk kita siap berkendara di jalan raya. Tujuannya adalah bagaimana kita menyikapi atau melihat potensi bahaya dan mampu menghindarinya. Di antara hal yang dapat membuat seorang pengendara kendaraan salah paham adalah klakson dan sorot lampu jauh. Padahal, klakson dan lampu jauh merupakan cara berkomunikasi di antara sesama pengendara kendaraan. Pengendara tidak perlu tersinggung saat pengendara lain menggunakan klakson atau menggunakan lampu jauh. Namun, jangan menggunakan secara berlebihan. Alih-alih berkomunikasi, justru dapat memicu konflik atau kecelakaan. Dari kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi pengendara di jalan raya bahwa faktor pengendalian emosi merupakan hal yang penting. Jangan sampai Anda puas main hakim sendiri, lalu kemudian harus mendekam di jeruji besi. Benediktus Aditya, Febri James, Kompas TV, Jakarta.